sekali lagi dia adalah penulis buku Bread for Friends, Lintong si Mare Mare. Inilah dia. Bener ya namanya si Mare Mare ya? Lintong si Mare Mare betul ya. Penyebutannya bener kan? Betul. Wih, ini Apa kabar bro? oke banget nih bukunya. Keren. Keren ya bro ya, sehat ya bro ya. Jadi sekali lagi exposure dia adalah penulis buku bestseller Bread for Friends. Itu dia, kita bakal ngobrol lebih jauh seputar itu nanti ya. Oke? Sip lah kalau begitu. Langsung. Ngobrol dulu. Kenapa bisa tercipta buku ini? Awalnya dari mana? Awal dulu, apakah sebenarnya Bang Lintong ini emang penulis? Atau penulis sejati gitu ya? Apakah penulis puisi? Pengusaha juga? Apa penyiar radio? Atau santai dong. produser TV atau gimana? Pertanyaannya 5 ya. Asalnya gimana deh pokoknya Awalnya ini? gimana, Awalnya. Oke. Semuanya berawal dari Tuhan ya pasti ya. Oh iya. Everything is come from Iya, God ya. betul. Jadi, oke. Ini juga seperti itu. Jadi saya pikir semua orang punya talenta. Semua orang punya skill, punya kompetensi dalam melakukan segala hal ya. Cuman terkadang ya kita nggak peka dengan itu. Saya punya talenta, tapi sebenarnya profesi saya bukan penulis. Kemudian saya di BUMN ya. Saya berarti ya? Saya bekerja di Telkom sampai saat ini dan nulisnya sebuah hobi buat saya. Hobi ya? Saya pikir apa yang bisa saya lakukan saya lakukan dan berawal dari sebuah blog ini menjadi sebuah buku. Jadi awalnya suka nulis blog. Iya. Ya, jadi nulis blog. Jadi blog saya itu Bread for Me menjadi Bread for Friends sekarang karena itu menjadi buat publik. Dulunya karena untuk dibaca sendiri sama- adalah gitu. menjadi publik. Oh, jadi Berarti ini awalnya dari dari awal jadi blog ya? judul blognya ya? Ya, ini blog saya breadforfriends.wordpress.com ya. Udah ganti ya, dulu for me sekarang for friends. Jadi for friends. Oke. Karena dulu itu untuk saya sendiri. Sekarang bisa jadi sekarang buat untuk konsumsi Radit, orang untuk lain. Vega, for everyone. Oke. Gitu. Pertama kali menulis blog nih kapan Bang? Tahun berapa? 87, 89? Sekitar 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Ya. Ini lebay ini jauh banget nih 87. 6 tahun yang lalu. Dia baru lahir. Enggak, dia enggak 82, 81. KTP. 88. Oh, awalnya berarti 6 tahun yang lalu berarti Ya, ya. 2005. Ya, 2005. 2005-an ya. Berawal dari tulis-tulis blog, iseng-iseng yang buat diri sendiri. Ternyata banyak yang suka gitu ya Bang ya? Ya. Dan akhirnya katanya malah yang minta dibukuin itu sebenarnya adalah si pembaca blog tersebut gitu ya, bener ya? Betul. Siapa nih? Yang bikin apa? Yang bisa terinspirasi gitu loh. Orangnya siapa namanya? Oke, kita nggak mention orang dulu ya. Jadi nggak yang pasti mention, ya. yang pasti ide ini muncul menjadi Di RT sebuah nggak apa-apa berarti ya? ide ini muncul menjadi sebuah buku karena pembaca blog saya kan di atas 10.000 ya. Oh sama, saya juga. Dan itu tersebar. Lu punya blog? Pembaca blog saya, wah, pembaca blog saya 10. Dan itu 10 tersebar. doang. Itu kan tersebar di seluruh dunia ya. kalau blog. Ada beberapa. Kemudian juga saya dulu pernah studi di luar juga. Oke. Jadi artinya ada teman-teman di sana. Nah, terus kita sharing tentang kehidupan hanya melalui blog. Saya juga punya blognya mereka dan kita. Nah, terus suatu ketika mereka bilang bahwa bro, sepertinya kita nggak fair dalam memiliki sesuatu. Maksudnya gimana? Kok kayaknya kita pikir dunia ini hanya milik orang yang punya internet, yang bisa akses internet. Maksudnya gimana? Make a book. Let everyone read what you think, katanya. Biarkan itu menjadi sebuah buku dan semua orang bisa membaca apa yang lu pikirin. Lo ngerti nggak? Ngerti dong. Kalau ngerti sih ditanya. So aku Radio bilang, sama ngerti. so what's your idea? Aku bilang, apa idenya? Terus teman saya kebetulan tinggal di luar. Terus saya bilang, Rumah ya. ya, Luar rumah. Luar kota dong. waktu itu banjir. Lucu. Terus saya bilang, oke, we try. Nah, cerita tentang apa yang terjadi setelah ada kata try, nah itu yang seru. Oh. Dia pintar motong-motongnya ya, gitu. Mahal, Bo. Oke. Buat Ntar kita kamu bakal tahu. ya, sekali lagi ya. Buat kamu yang mau mendapatkan 3 buku dari Bread for Friends ini karya Lintong si Mare Mare. Boleh langsung gabung di 35697 kali, tapi entar ya kita juga bakal ngobrol-ngobrol. Emangnya dulu pernah di luar negeri di mana? Nah, tinggalnya, itu dia. Ya. Ya, terus juga mungkin itu buku ceritanya tentang apa, tujuannya apa. Terus tadi habis try-nya segala tuh apa macamnya. tuh? Betul sekali Betul, ya. Dan dia tuh sehari-harinya tuh ngapain selain nulis Bikin buku dan buku. juga bekerja di Apa cuma nulis buku BUMN doang itu. gitu ya? Atau dia juga mungkin penyanyi kafe atau mungkin DJ. Woi. Mungkin apa? Atau mungkin suka karaokean? Ya udah, kita bakal jadi nanya karaoke nanti ya. Kita bakal kembali lagi setelah yang bayar kita malam hari ini. Jangan kemana-mana. Dia adalah penulis buku bestseller Bread for
Friends ya. Betul. Dan dia sekarang domisili di Semarang, coy. Itu yang artinya membuktikan bahwa Semarang itu bisa Betul. berproduksi. Semua orang bisa. Kalau itu. Bereproduksi juga bisa ya. Maksudnya Semarang sekarang udah mulai maju juga. Betul sekali. Karena penulis buku itu nggak cuma dari orang Jakarta doang ya Bang ya. Betul. Ini buktinya dia bisa. Sip. Begitu ya. Jangan lupa Lanjut juga buat lagi. kamu pengen banget gabung di 356973 kali buat ngedapetin satu buah buku Gratis. dari Lintong Langsung Semare kita Mare, kasih. Breed for Ya. Friends ya. Cakep ya, itu dia ya. Nih. Oke, kembali lagi menuju covernya. Bang Lintong nih, Bang Lintong ya. Di buku ini sendiri Bang, itu kan ada 50 cerita inspiratif Ya. agar hidup makin progresif. Itu berisi tentang apa aja sih? Apakah love story, apakah life story, toy story mungkin? Atau story Jack? Sorry Apa ya. tuh Bang? Gimana tuh, Bang? Oke, Dit, apa yang saya tulis itu sebenarnya semua teman-teman yang ada di rumah, maupun yang di studio ini ya, pasti mengalaminya. Pasti mengalaminya. Bedanya adalah saya menulisnya dan mungkin sebagian orang tidak, itu saja. Jadi saya terjemahkan dalam bahasa yang sangat sederhana bahwa yang saya tulis adalah fenomena kehidupan kita sehari-hari. What you can see, that's our road. Dan apa yang saya pikirkan saya tulis. Sekaligus apa yang saya tulis saya pikirkan, itu saja. Jadi tentang kehidupan yang saya lihat, mungkin saya ngelihat orang lagi ngedorong tempat sampah, saya ambil pelajaran dari sana. Saya lihat orang anak-anak yang sedang berlarian mengejar bis untuk ke sekolah, saya nulis tentang itu. Saya ngelihat pada saat saya harus dimarahin nama atasan karena telat ngantor, saya tulis tentang itu. Everything Tadi about juga daily life. Wanita juga ada tadi ya. Tentang wanita, Wah. tentang Istrinya ibu dia saya, ada. tentang Iya, ibu iya. saya Juga. tulis di sana. Anak juga ya Bang itu ya. Ayah juga. Everything. Jadi tentang sisi kehidupan kita yang paling dekat dalam diri kita, tentang diri kita, orang sekeliling kita, juga tentang lingkungan kita. Everything about that. Telepon. Keren banget ya. Oh, mau telepon dulu. Oke, sekali lagi buat yang mau mendapatkan hadiah 3 buah buku dari Bread for Friends bisa telepon ke 3569777 ya. Plus tanda tangannya nih. tangan dari saya nanti. Lintong Semare Mare ya. Ngapain? Dari Bang Lintong ya. Iya, dari Bang Gitu ya. Lintong. Nah, Sip. oke. Kalau Bang boleh cerita, mungkin ini kan juga banyak ya exposure yang mungkin juga menulis blog gitu ya, hobinya menulis gitu kan. Gimana sih proses sampai akhirnya jadi nih buku nih? Oke. It's a good thing I think ya. Jadi aku pikir teman-teman di rumah perlu mempunyai satu persepsi dulu yang sama dengan Oke. kita bahwa kesuksesan dalam segala hal itu butuh proses. Oke. Nggak ada yang instan. Ketika itu instan jadi sebuah shortcut, itu namanya kesuksesan yang nggak akan langgeng. Itu bisa dipastikan. Jadi jangan mencari sebuah kesuksesan yang sifatnya itu hanya Instan. instan, cepat, langsung jadi. Halo? Oh iya, jawab. betul. 356973 kali ya. Selamat Cuma mie yang malam. instan ya. Halo. Cuma mie yang instan. Halo, selamat malam. Oke. Halo. Halo, iya, selamat malam. Dari Kabar, siapa Mas? ini? Iya, dengan Sigit dari Banyumanik. Sigit dari Banyumanik ya. Apa Sigit? kabar Sidik? Sehat Sidik? Sigit. Iya, Bandnya Sigit, oke Sigit. Sigit, bandnya Iya, siap. masih jalan. Sigit pemain. Sigit Budiarto itu. Sigit. Lucu ya. Git. Mungkin saya mau tanya Oh, nih boleh, sama, silakan, sama silakan. Abang nih, Bang. Apa sih yang melatar belakangi Abang dari buku itu kan dulunya dari blog Betul. yang Bread for Me ya? Iya, Terus iya. menjadi Bread for Friend itu apa yang menjadi latar belakang Abang untuk membagikan ke pengalaman dari Abang sendiri ke teman-teman kita seperti kita di sini gitu. Oke. Mungkin Terus apa yang lagi? jadi motivasi Lagi? Abang atau latar belakang sehingga Motivasi. itu dirasa Skripsi ya, perlu latar untuk membagikan pengalaman-pengalaman yang Abang alami untuk dibagikan ke teman-teman kita. Udah Itu gitu mungkin aja? pertanyaan dari saya, Bang. Udah gitu aja nggak mau Abang. salam-salam Itu aja Sigit? mungkin. Ya? Salam-salam buat The Sigit gitu. Itu salam buat panitia inaugurasi FA Undip 2008 gitu aja mungkin. Oh iya Itu iya. rencananya MC-nya saya loh. Gua jadi Jadi, kenapa katanya jadi nggak ada budgetnya kalian ya? ada. Yang itu hari Kamis coy. Itu hari Kamis mereka Masya Allah. Oh bukan sudah budget. ya. Itu yang apa sih? FH yang di Sinamon itu loh. Oh bukan. Hari ini. Ya, di Sinamon. Industri. Terima kasih Sigit dadah. Ya, makasih. Ya, Terima kasih hadiah Sigit buat selamat kamu malam, Sigit ya. Ini spesial buat Sigit satu ya. Boleh langsung dijawab sama Bang Boleh Lintong. silakan Bang. Oke. Latar belakangnya Bang. Mas Sigit, terima kasih ya sudah menanyakan hal yang menurut saya itu cukup penting ya. Dulunya ini adalah bread for me, artinya adalah segala yang saya tulis itu dulu untuk diri saya. Mungkin orang lain menganggapnya semacam diary Oke. atau apa ya, atau catatan harian. Nah terus tiba ada suatu momen di mana saya masuk pada satu pemahaman yang mengatakan bahwa sebenarnya setiap manusia itu mempunyai sesuatu yang dia genggam sendiri tapi tidak dibagikan bagi orang lain. Oke.
saya waktu itu berpikir saya nggak boleh selfish lagi, bahwa banyak yang saya miliki, yang saya tahu, kenapa harus saya keep. Kalau dulu kan knowledge is power ya, kalau sekarang kan knowledge sharing is power. Jadi dulu kan segala ilmu yang kita miliki itu kita simpan, itu sebuah kekuatan. Kalau sekarang ketika kita mandek, tidak membagikan, tidak melakukan aliran yang disebut dengan, kalau bahasa Prancisnya itu effluere. Effluere itu mengalir ke kita tidak mengalirkan. Orang tidak dapat, artinya kita justru jadi lemah. Pemikiran itu yang mendasari kenapa bread for me jadi bermetamorfosis menjadi bread for you, bread for friends, bread for everyone gitu ya. Jadi intinya adalah saya ingin lebih berarti aja bagi lebih banyak orang. Apa yang saya pikirkan bisa lebih didapatkan oleh orang banyak. Intinya buat sharing bareng lah, berbagi begitu. Tepuk tangan dong ya buat Sigit sekali lagi. Ini buat kamu ya Sigit ya. Bread for Friends dari Lintong. Terus tanda tangan dari Bang Lintong. Siap lah. Yaudah, kali kita mau lihat dulu thriller movie ya. Oke. Ada Tarik Jabrik 3 ya. Ini berasa kayak Cinta Fitri lama-lama ya. Kalau begitu ya. Ini mau buka lagi, telepon lagi di 35693 kali yang pengen banget tanya-tanya atau mungkin yang pengen ngedapetin satu buah buku dari Bang Lintong si Mare-Mare ya. Betul ya. Oke. Nah, dari yang awalnya hanya sebuah blog akhirnya menjadi sebuah buku nih Bang ya. Apakah ini emang sebenarnya apakah goal dari Anda dalam hidup Anda saat Anda udah sama mulai Rio menulis Golden gitu Wish ya? Atau emang apa nih? Ini emang terjadi begitu aja? Apa emang sudah di planning secara matang apa gimana nih Bang? Oke. Pertanyaan Radit tuh mengerikan ya. Oh iya. Kayak thriller ya. Iya. Oke. Luar biasa. Iya, dia baru cukur rambut. Selamat dulu. Oke. Selamatin ya. Iya dong, teman lamo. Teman lamo ya. Oh ini pemain lamo semua nih. Kita wawancara nggak? Jadi nggak nih? teman. Jadi nggak kita diskusi? Jadi nggak? Jadi. Gimana Bang? Gini, jadi saya bikinnya sederhana ya. Jika sebuah hal itu direncanakan dengan bagus aja, jika sesuatu yang direncanakan nyantai aja, nggak terlalu bagus-bagus amat, bisa sukses. Apalagi sesuatu yang direncanakan dengan luar biasa. Buku ini, jujur aja, ini adalah keisengan yang dilakukan dengan iseng, pada akhirnya diseriusin bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Teman-teman di rumah saya yakin ya, kalau punya plan terhadap sesuatu, ya seriusin aja. Kata bijak itu bilang gini, ketika orang tidak memiliki sesuatu yang benar-benar dia seriusin untuk hidupnya, dia mending gak usah hidup deh gitu. Oh benar ya. Jadi dia harus seriusin bener dan dia harus concern di situ, make your life ini seolah-olah kita drowning di situ ya, kita bisa sukses dan itu sudah saya buktikan. Weh, benar tuh. Bener tuh omongannya yang Didit. Bobot ya di setiap omongannya Bang Lintong gitu ya. Urip ning donya ki abot nek gelem abot, kemudian mutus ngondonya wae. Gitu. Bahasa Italia ya gaya itu ya? Iya dong. Abot itu merek terdaftar kan? Kenapa roti? Kenapa Didit? Oke. Itu kenapa? Nggak mungkin rambut ya yang pasti. Iya sih. Rambut susah nggak kalau rambut ya? Kenapa harus roti? Kenapa nggak nasi? Atau mungkin papeda kan juga bisa ya? Lu kira buku masak nanti gitu ya? Apa nggak mungkin tahu gimbal for friend gitu Bang? Kenapa nih? Asumsi dasarnya kan saya ingin membagi makanan ya. Jadi aku harus mengambil sebuah common paradigm about food. Di mana-mana itu terjadi. Saya cara menulis itu selalu bersifat yang sifatnya universal. Sehingga tulisan-tulisan di sini tuh bisa untuk semua agama, keyakinan, untuk semua suku, untuk semua gender. Selain laki-laki, perempuan juga bisa. Semua umur juga? Bisa, semua umur yang bisa baca. Iya, benar juga ya, benar juga. Kalau yang kecil nggak bisa baca. Nah, gitu juga dengan yang namanya bread. Bread itu adalah sejenis makanan yang bisa dikatakan common dan bisa dikonsumsi oleh semua orang seluruh dunia. Kalau saya bikin nasi, nanti yang luar nggak doyan. Orang Papua nggak suka, mainnya sagu for friends kan gitu kan. Nanti saya bikin sagu, orang Itali bilang, katanya dia pengennya pizza. Kan, gitu. Jadi bread itu adalah hanya sebuah terminologi untuk mengatakan food yang universal. Oh bisa untuk semuanya ya. Anak kecil sampai orang tua juga bisa. Anak kecil juga tahu. Anak kecil juga suka ini yang makannya. lucunya adalah begini, brother ya. Covernya. Ini covernya. Kalau kayak gini ya. Kalau covernya ini idenya dari yang apa penerbitnya atau dari Bang ini Lintong jadi kan perapornya ini adalah covernya. Selainya ya Bang ya? Iya, betul. Selai coklatnya isinya adalah quotes-quotes dari Lintong si Mare-Mare. Ini idenya dari siapa Bang kalau ininya covernya sendiri? Kembali lagi ide dari Tuhan ya. Kita terjemahkan, Kita punya terus terang saya punya teman-teman yang sangat care dengan ide-ide saya, sangat peduli. Kembali lagi kita nggak boleh mention di sini ya. Betul. Jadi
mereka itu memberikan, kita bersinergi dalam mulai dari ideasi, packaging, sampai ke masalah buku ini menjadi sebuah produk, sebuah brand yang baru. Namanya brandnya adalah Bread for Friends. Awalnya saya berpikir memang, jujur, saya pernah melihat iklan yang ada waktu mau nelpon, iklannya itu ada nomor teleponnya banyak, panjang itu, tapi nggak usah sebut ya. Nah, saya bilang sama teman-teman baik di editor maupun teman-teman dekat saya yang mendukung saya, sahabat-sahabat saya, orang-orang yang saya kasih, saya bilang, kira-kira gimana bentuknya seperti itu? Barulah terjadi ada ide, kenapa nggak kita buat 3 dimensi aja? Ada sih pertanyaan iseng, gimana kalau nanti dimakan orang sebelum dibeli? Kita lupakan pertanyaan itu. Oke. Gitu. Ada telepon lagi? Awalnya begitu ya tentang proses dari Bread for Friends ini gitu ya. Ini ada dedikasi khusus nggak sih? Nggak ya? Untuk semuanya ya? Ini semua seperti ini ya? Bukan buku ini didedikasi khusus buat siapa? Enggak ya? Untuk semuanya memang untuk Oh, semuanya. untuk semuanya. Ini karena ini juga masih bukunya itu sepertinya sangat-sangat umum ya. Jadi targetnya juga untuk semua orang. Irwan ya, inspirasi Bang, inspirasi. Inspirasi itu adalah seperti yang awal tadi saya sebut, pasti Anda bisa lihat dan saya juga bisa lihat. Inspirasinya adalah ketika kita bisa membuka mata kita, inspirasi ada. Prinsip dari Bread for Friends adalah semua bahan yang akan ditulis for Friends tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena kita bisa melihat pada saat kita melangkah dari rumah, kita di jalan, kita sampai di kantor, kita pulang, nanti kita mungkin weekend kita olahraga, selalu ada inspirasi. Hebat ya, ternyata inspirasi itu we can find everywhere ya, dimanapun ada. Nah, tinggal masalahnya nanti, ini perlu buat Mas Irwan adalah, kalau mau, nanti segmenkan inspirasi mana yang mau diambil. Jadi ada orang mau inspirasi tentang social case, atau inspirasi tentang politik, atau inspirasi tentang ya spiritual, atau tentang agama, tentang apa, whatever. Jadi artinya mulai dari awal berpikir untuk melakukan segmentasi terhadap apa yang akan dibentuk gitu. Kalau saya di sini adalah ini masih kehidupan universe, semuanya ada di sini. Bahkan sampai buat nugget pun ada di sini. Serius ada di sini. Tentang kasih ibu ada di sini. Everything's here. Ini baru sebuah pool yang cukup besar. Belum ada di kotak-kotakan mana yang 2 meter ke bawah, mana yang 1 meter ke atas ya. Inspirasinya itu. Oke, teman-teman ya. Sip lah ya. Nah, dengar-dengar nih Bang ya, kalau nggak salah ini ya. Jadi si Bang Lintong ini kemarin itu masuk ke sebuah acara di mana itu artinya adalah menendang Andi nama acaranya. Kick Andy. Ya, itu sebuah acara yang ratingnya luar biasa sekali dan Bang Lintong hadir di sana sebagai tamu. Luar biasa. Itu gimana prosesnya menuju ke tendang Andi, Bang? Kenapa mau ditendang sama Andi? Kenapa Andi kan kripo, Bang. Mending sama aku botak ganteng gitu. Andi bilang gini, jangan sampai ada kribo di antara kita. Oh gitu. Makanya saya potong. Oke, bro, thank you ya. Nah, gimana? Terus terang, itulah saya tidak melakukan semacam saya kan bukan orang bisnis dalam konteks ini, saya hanya penulis. Saya bersyukur bahwa Kick Andy Management itu memilih salah satu buku yang menurut mereka itu adalah penting dibagikan untuk Indonesia, juga pemirsa TV-nya mereka ya, untuk Indonesia. Artinya bahwa buku kita itu dipilih semata-mata karena memang keinginannya mereka. Kick Andy itu memilih tentunya ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari buku ini untuk Indonesia. Dan kita bersyukur. Kenapa bisa sampai di sana perjalanannya? Ya mungkin akumulasi daripada usaha-usaha baik dari penerbit kita maupun teman-teman kita yang punya akses ke sana. Semuanya mungkin terakumulasi menjadi sebuah keputusan dari Kick Andy Management untuk memanggil kita ke sana. Dan di sana kemarin teman-teman yang hadir di Kick Andy tanggal 3 sama 5 Juni itu mendapatkan 600 buku Bread for Friends. Gratis, 600 for buat. Tapi itu dibeli sama Kick Andy ya. Gratisan ya, Bang. Dengar-dengar katanya Bang Lintong udah siap-siap buat buku keduanya. Nah, ini seru nih. Katanya Juni ya, Bang ya? Ya. Akan meluncur buku yang kedua dari Bang Lintong. Judulnya masih dirahasiakan. Boleh kita kasih tahu aja. Oke, Apa aja judulnya? gimana. Judulnya inget ya, Pieces of Kiss at Work. Pieces of Kiss at Work. Kunci-kunci di tempat kerja, kunci-kunci di pekerjaan. Ini saya mau kasih tahu sebuah pesan. Kenapa saya gunakan kunci? Because in every single time of our life we need a kiss.
kita selalu membutuhkan kunci-kunci dalam setiap aspek kehidupan kita, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Jadi saya kumpulin kunci-kunci itu khususnya di tempat kerja. Misalnya, gimana sih melakukan suatu keakraban di tempat kerja? Ada kuncinya di situ. Semacam tips, tapi ini lebih mengarah kepada cerita-cerita yang mirip Bread for Friends, tapi disegmenkan terhadap menjadi orang yang produktif dengan menikmati keseharian, menikmati kebahagiaan di tempat kerja. Nanti akhir Juni ini mudah-mudahan kita berharap semua jalan bisa diborong ya di toko buku seluruh Indonesia. Gitu. Jadi buku yang kedua ini lebih ke pekerjaan, lebih ke tempat pekerjaan gitu-gitu ya Bang, berarti Bang ya. Oh gitu. Ini masih buat exposer, jangan lupa buat beli Bread for Friends ya. Betul. Karya Lintong si Mare-Mare, karena ini oke banget. Oke banget ya. Keren banget, apalagi dalamnya. Dan buku ini emang bisa banget kalau gue udah baca nih buku ini. Dan emang ini nggak cuman bisa dibaca buat yang udah kerja, yang dalam dunia pekerjaan, enggak. Anak kuliahan pun bisa. baca ini masih masuk. Anak SMA, anak Betul. SMP bisa Karena juga. bisa nambah semangat tuh dalam berkarya, dalam bercinta. Tuh kan, Bercinta tuh maksudnya ini ya, hubungan sayang, gitu loh. kasih sayang, memberikan kasih sayang. cinta, Iya, memberikan cinta. cinta, bukan Betul. cinta yang gini-gini gitu kan. Bukan ya. Terus Haro ya gitu ya, silakanlah dibeli karena ini. Habis ini apa ini? Aku mau ngasih tahu satu. Boleh. Apa Gimana, Bang? boleh. Jadi teman-temanku di rumah, juga teman-teman yang ada di studio ya. Kita bisa berkolaborasi dan berdiskusi dengan banyak hal yang mungkin yang belum ditanyakan tadi. Kita membuka ruang yang sifatnya publik. Kita punya Facebook ya. Facebooknya itu search aja Bread for Friends. Bread for Friends, oke. Itu Gabung page, semua enggak, bisa. Spasi. ada Page spasi. kita itu Bread for Friends. Nanti kita discuss everything there. Kita bisa, Anda juga bisa mengkritik saya, Anda bisa kasih masukan untuk buku yang selanjutnya yang perlu kita tulis, serta membuat kegiatan-kegiatan yang menurut saya harus bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama di Indonesia gitu. Kalau Jadi ini bisa Bang bareng. mungkin Facebook udah, Twitter. Kalau Twitter Ada juga kan? Twitternya ada Twitter Bread for Indonesia, for-nya angka 4. Bread 4 Indonesia. Ini Kalau- Bread Betul. for Indonesia. Bread 4. Kalau misalnya kurang jelas ntar bisa tanya di Facebooknya ya. Ya, bisa kan? for-nya angka 4. Atau kalau saya dulu, ntar saya kasih tahu. Boleh. Kayak Harda gitu ya. Oke, ini Ketemu lu gue kayaknya. Gitu ya. Dan mungkin terakhir ada yang mau disampaikan untuk semua telepon dulu. exposure gitu. Satu lagi ya. 35693 kali buat ngedapetin Betul ya. satu buah buku dari Buku. Bang Nah, Lintong. sambil menunggu ini Bang, mungkin ada beberapa apa ya, pesan-pesan atau mungkin petuah-petuah ya, petuah yang mau disampaikan oleh Bang Lintong kepada exposure di rumah gitu tentang mungkin kehidupan, bagaimana harusnya sebagai anak muda dalam menyikapi hidup gitu Bang. Oke, nggak lagi ada telepon ya? Belum, Oke, belum. sip. Ini buat kita semua, termasuk buat saya ya, Mas Radit, bahwa untuk menyikapi hidup itu sebenarnya ada prinsip yang paling sederhana. Terkadang kita dalam hidup itu mencari sesuatu yang kita sayangi, yang kita cintai ya. Oke, ternyata itu nggak semua orang mengalaminya. Ada hal yang lebih penting, termasuk dalam pekerjaan, dalam hidup dimanapun. Jika Anda tidak mendapatkan apa yang Anda cintai, coba cintai apa yang Anda dapatkan. Wow. Pekerjaan Anda, sekolah Anda, teman-teman Anda, cintai itu, cintai lingkungan Anda. Maka di situ akan terjadi suatu proses, terbuka semua kesempatan bagi kita untuk mendapatkan titik-titik kebahagiaan dimanapun. Kita bisa bahagia pada saat di kantor, bahagia pada saat di rumah, bahagia pada saat di jalan, bahagia pada saat mungkin lagi kena macet nyanyi, gitu ya. lagi karaoke. Pokoknya everything is happy for your life. Oke. Oh, Oke. Oh, ternyata udah closing. Oke ya. Ya pastinya jangan lupa ya buat harus beli buku ini karena buku ini benar-benar apa ya, Bu ya? Menginspirasi kita ya. Betul ya. Pokoknya segera kamu cari di toko buku ya. Iyalah. Kebanyakan nggak ada buku ini. susah Jangan di mencarinya, apotek ya. Gitu ya. Terima kasih juga buat Bang Lintong yang udah mampir ke Siap. TV-ku. Oke, thank you, Vega. Sukses terus Iya. Bang, semoga Thank buku you, keduanya Vega. laris Ya. manis juga. Telepon satu Oh, lagi ya. ada. Telepon lagi katanya nggak boleh, apa-apa. telepon Nanti lagi, nyalam boleh. lagi berarti. Boleh, boleh. Iya. Halo. Halo? Halo, Dari Assalamualaikum. siapa ini? Waalaikumsalam. Kumaha damang Kang? Baik, Dari siapa ini? dari Bayu. Dari Bayu. Mau tanya apa nih, Langsung Bay, Bayu? silakan Bay. Ya, Langsung silakan Bay. iya baik. Langsung silakan Bay. Bayu Cumi. mau tanya apa, Bayu? Tanya ke Ya, Bapak apa? Lintong gitu loh Bay. Strateginya untuk nembus penerbit itu gimana, Mas? Oh, bagus. Oke. Gitu aja? Bagus main ini main. Ya gitu. Thank you, Bayu. Terima kasih ya Bay, kita kasih hadiah Bay nanti Bay. Iya, Sahabat oke. Bayu satu ya. Oke. Strategi menembus penerbit. Untuk pertanyaan ini memang penting banget. Terus terang ini adalah untuk show kita yang kedua, tapi nggak apa-apa sekarang. Oke, kita boleh, jawab. boleh lah. Bocoran. Mas Bayu, thank you banget Mas Bayu. Saya mau bilang Mas Bayu, kalau mau mancing itu sebarkan jalannya sebanyak Asik. mungkin, nanti akan dapat. Saya mengirimkan naskah ini ke 33 penerbit. Dan
penerbit ke-33 yang serius untuk menindaklanjuti. Artinya adalah tidak bisa kita tentukan dari awal siapa yang akan mendukung kita. Ketika kita sudah melakukan e-sport terbaik, saya yakin dan Anda juga harus yakin akan bisa menemukan orang yang bisa benar-benar mendukung tentang buku Anda nantinya. Nggak ada shortcut, nggak ada strategi, yang ada adalah lakukan sampai benar-benar Anda mendapatkannya. Oke, siap lah. Begitu ya Mas Bayu ya. Kita kasih buku ini buat Mas Bayu di rumah. Bayu, Gretongan Sigit, nih. sama Irwan. Irwan ya. gitu ya. Cowok-cowok semua Selamat, ya. coy. Ya sudah lah ya. Ya Terima kasih Bang Lintong sekali lagi. Oke, Sukses thank terus you. untuk buku keduanya, untuk karirnya, untuk bisnisnya, untuk semuanya lah, keluarga di rumah. Amin. Salam buat anaknya juga Dan ya. ditunggu Ya. juga buku keduanya. Dan kalau udah launching buku kedua, boleh ngobrol lagi Main sama kesini kita di lagi. sini kali Sip. ya. Oke. Siap ya Bang ya? Ya sudah. Terima kasih ya Bang. Oke, Salaman thank you lagi. sekali lagi. Thank you. Ya. Makasih. Iya. Ya sudah, Exposure. Inilah akhir dari perjumpaan kita malam hari ini di Semarang Expose ya. Ria Vega pamit. Aditya Harda juga pamit dan juga Bang, Lintong, si mari pamit dulu. Mari kita pamit dulu. Mari. sampai jumpa ya. Dadah. Assalamualaikum.